Selamat malam pada yang terhormat Ibu Rosana SS MIKOM AFPR selaku dosen pengantar corporate communication di program studi PJJ Komunikasi. Kawan-kawan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Erlangga Solelia dari kelompok 10 dan anggota-anggota saya adalah Ivana Sylvia Jacob, Sulistyo Hadi, beserta Christopher. Berhubung karena pekerjaan, Saudara Christopher tidak dapat hadir. Nah, adapun topik pembahasan kali ini adalah bisa dilanjutkan lagi. Dan pembahasan kami pada malam hari ini adalah public relation. Yang kedua, 3 model public relation pada perusahaan. Yang ketiga, peran public relation beserta peran ideal. Yang keempat, kemampuan wajib public relation. Dan kelima, dasar kedudukan public relation dalam organisasi. Untuk pembacaan materi, saya persilakan Mbak Ivana untuk membacakan. Next. Pengertian kedudukan public relations. Kedudukan public relations sejatinya memperoleh reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana internal maupun eksternal yang akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dengan publik. Public relations adalah menilai sikap masyarakat atau publik agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi atau instansi karena mulai dari aktivitas, program humas, tujuan atau goals, dan hingga sasaran atau target yang hendak dicapai oleh organisasi atau instansi tersebut tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak publiknya. Secara umum, public relations mempunyai kedudukan yang sangat strategis, yakni berada di antara dua pihak publik, baik untuk publik lingkup internal maupun eksternal. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relation officer sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalamnya dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Selain itu, public relations juga tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi manajemen dari perusahaan atau organisasi kepada publik, melainkan juga merupakan saluran informasi dari publik kepada perusahaan atau organisasi. Informasi yang datang dari publik itu merupakan opini publik sebagai feedback daripada informasi yang disalurkan dari perusahaan atau organisasi itu. Pada sebuah perusahaan, pimpinan utama dan public relations seharusnya merupakan satu unit wadah kerja. Public relations dan pimpinan utama merupakan dui tunggal yang harmonis dalam menggerakkan perusahaannya. Pimpinan sebagai pemegang polisai dan public relations sebagai penerjemah daripada polisai itu. Demikian pula dalam hal menanggapi akibat dari polisai yang tengah-tengah publiknya, public relations menyampaikan pada pimpinan utama perusahaan. Dengan demikian, selain sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, public relations dapat pula dikatakan sebagai jembatan penghubung antara dua macam publiknya, baik internal maupun eksternal. Humas di tingkat manajemen, puncak sebuah organisasi dengan seorang direktur utama dan dewan direktur, karena tindakan manajemen dan kebijaksanaan manajemen mempengaruhi humas. Maka fungsi humas harus ada dalam kedudukan tertentu di dalam struktur organisasi untuk berpartisipasi dengan manajemen dalam keputusan kebijakan umum. Next. 3 model public relations pada perusahaan. Ada 3 model posisi public relations dalam sebuah perusahaan menurut Renal Kasali. Yang pertama yaitu model function staff. Model ini posisi departemen PR terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah dirut, misalnya pada posisi staf fungsi dirut.
Yang kedua, model line staff. Model ini PR sebagai staf pelaksana line operasional dalam bentuk jajaran di bawah dirut, yaitu sebagai departemen, divisi, atau biro. Next. Dan yang terakhir, model asisten staff. Model ini PR sebagai staf pelaksana line operasional dalam bentuk jajaran di bawah koordinasi divisi atau biro seperti staf pelaksana pembantu. Yang ketiga, peran public relations dan peran idealnya. Yang pertama, communication technician diperlukan kemampuan jurnalistik dan komunikasi. Yang kedua, communication facilitator, yaitu sebagai penghubung, interpret, dan mediator antara organisasi dan publik. Yang ketiga, problem solving facilitator, berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Yang keempat, expert presiber, pendefinisi problem, pengembang program, dan pengimplementasiannya. Peran ideal public relations yaitu yang nomor 1, menjelaskan tujuan-tujuan atau clarifying goals organisasi kepada pihak publik. Yang kedua, bertindak sebagai radar, tetapi juga harus memperlancar pelaksanaan public policy-nya. Yang ketiga, sebagai bagian untuk memprediksi sesuatu secara tepat. Ya, poin selanjutnya akan disampaikan kepada oleh Mas Tio. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ivana. Mohon izin, saya Sulistyo dari kelompok 10 akan memaparkan terkait dengan kemampuan yang wajib dimiliki oleh public relation. Ini adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang PR atau public relation. Yang pertama adalah mampu mengamati dan menganalisis suatu persoalan berdasarkan fakta di lapangan. Jadi seorang PR itu harus mampu mengamati dan menganalisa apa yang terjadi di lapangan sesuai fakta, data, dan kenyataan. Serta public relation juga harus mampu merencanakan kerja dan evaluasi. Serta yang kedua, kemampuan PR itu harus mampu menarik perhatian. Menarik perhatian di sini berartikan atau memiliki makna positif yang dimana seorang PR itu mampu kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik. Lalu yang ketiga, mampu mempengaruhi atau merekayasa opini publik yang searah dengan kebijakan organisasi instansi. Jadi seorang PR itu harus mampu menggiring opini publik yang searah sesuai dengan kebijakan atau aturan dari manajemen organisasi instansi tersebut. Lalu yang keempat, seorang PR itu harus mampu menjalin suasana saling percaya, toleransi, saling menghargai, goodwill, dan sebagainya dengan publik internal ataupun eksternal. Jadi seorang PR itu harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, saling menghargai, sebagaimana hubungan seorang PR mampu membawa citra perusahaan itu kepada publik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar kedudukan public relation dalam organisasi. Ini adalah dasar-dasar kedudukan PR dalam organisasi. Yang pertama adalah ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi semakin besar perusahaan, maka seorang PR itu sangat diperlukan oleh perusahaan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Lalu yang kedua, perusahaan tertutup tidak memerlukan public relation. Jadi perusahaan tertutup, katakanlah perusahaan swasta atau bukan badan publik, jadi mereka tidak memerlukan seorang PR. Lalu perusahaan go public atau lebih sering dikenal dengan perusahaan yang IPO atau perusahaan badan usaha milik negara, itu sangat memerlukan public relation, yang dimana public relation tersebut akan membangun suatu citra perusahaan yang positif, baik internal ataupun eksternal.
Lalu yang ketiga adalah karakteristik organisasi atau perusahaan. Masing-masing perusahaan memiliki kebutuhan tersendiri. Sekian, terima kasih. Ya, sekian presentasi yang kami sampaikan. Bila mana ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sesi pertanyaan sudah dibuka. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Salsa dari kelompok 8 ingin bertanya. Kan dari dengan Salsa dari Salsa. Dari kelompok 8 tadi disebutkan ideal public relation. Nah, yang dimaksud dengan peran ideal public relation yang bertindak sebagai radar itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Salsa. Langsung saya jawab ya. Yang dimaksud dengan peran ideal public relation yaitu sebagai radar pada sebuah perusahaan itu artinya public relation merupakan sebuah ujung tombak perusahaan di mana dia harus mampu memprediksi serta melihat lebih jauh lagi ke depan manakah suatu hal yang akan menjatuhkan perusahaan tersebut. Misalnya saja ada sebuah kejadian yang menyangkut dengan citra perusahaan, dia harus mampu memprediksi di manakah nanti arah pembicaraan tersebut terjadi atau terjatuhnya. Apakah akan menyerang citra perusahaan atau malah akan memperbaiki citra perusahaan. Jadi dia harus mampu melihat, jadi diistilahkan kapal selam. Kapal selam mempunyai radar. Nah, dia harus mampu melihat ranjau-ranjau yang ada di kegelapan di bawah laut. Nah, sama seperti itu juga public relation. Dia harus mampu melihat lebih jauh lagi ke depan, seperti apa arah pembicaraan yang dia lakukan ketika dia melaksanakan tugas sebagai public relation. Ya, sekian. Apa Mbak Salsa sudah puas atau ada yang mau menambahkan lagi? Enggak, cukup. Makasih. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Riana Kak dari kelompok 8. Ya, tadi kan dibuatkan kalau itu harus mampu ya Kak ya, yang penjelasan Kakak tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kenapa public relation itu harus mampu menarik perhatian ya Kak? Terima kasih. Public relation harus mampu menarik perhatian. Ya, benar. Ini ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada yang mau menjawab? Bang Sulistyo atau Mbak Ivana? Ya, tadi pertanyaannya adalah seorang PR harus mampu menarik perhatian ya Kak ya. Jadi definisi mampu menarik perhatian sendiri dari seorang PR itu adalah karena dia membawa citra suatu perusahaan, jadi dia harus mampu menarik perhatian dalam konteks dia itu harus kreatif, inovatif terkait dengan menjaga citra suatu perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih dibuka sesi pertanyaan. Saya dari kelompok 12, izin bertanya. Ya, silakan Mas Fajar, silakan. Apakah public relation itu memiliki arti yang sama dengan humas? Humas. Ya. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Public relation itu memiliki artian yang sama dan humas, hanya saja itu dalam
bahasa Inggrisnya kalau public itu umum atau masyarakat, sama seperti di humas, masyarakat. Sedangkan relation itu adalah jalinan hubungan, interaksi atau ikatan, sama juga dengan hubungan. Itu banyak dipakai untuk para humas di luar negeri, makanya disebut PR di luar negeri. Sedangkan untuk di dalam negeri disebut humas atau hubungan masyarakat. Kecuali kalau di sini ada perusahaan swasta yang berasal dari luar, mereka akan menggunakan istilah PR atau public relations. PR. Sekian, apa sudah menjawab? Kalau sudah menjawab ya Mas Fajar. Oke. Ya, sekian. Bila tidak ada yang bertanya, akan kami tutup presentasi kami pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Ya, sudah.